Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Berjumpa lagi bersama saya, ahlinya Mic Bundel. Oke teman-teman, kali ini saya sudah mempersiapkan ini menyolderi kabel-kabel dengan T0 supaya nanti lancar dalam proses berikutnya. Apakah itu? Nah, di video kali ini saya akan mencoba merakit sebuah kit amplifier, yaitu melanjutkan dari video sebelumnya, merakit SOCL BTL. Nah, kali ini saya persiapkan kabel-kabelnya dulu supaya nanti mudah untuk dipasang di PCB-nya. Dimasukkan ke dalam lubang kabel di PCB-nya supaya saat dimasukkan itu tidak jelebrang, teman-teman ya. Saya kasih T0 seperti ini dulu. Mudah-mudahan nanti bisa lancar. Nah, ini langsung saya masukkan di lubang-lubang kaki di transistornya ini. Nah, ini seperti ini basis kolektornya dan emitornya. Nah, untuk kabel ini teman-teman bisa memasangnya, yang penting nanti urutan di basis dan kolektornya ini dengan yang di transistor final itu tidak terbalik. Kalau masalah warna kabel silahkan teman-teman pilih sendiri, bebas. Nah, saya ini menggunakan dua warna, kuning dan hijau. Dan nanti ini untuk menghubungkan dengan di PCB finalnya, teman-teman ya. Nah, kalau sudah dimasukkan seperti ini, kemudian nanti akan kita solder. Kita solder dulu. Untuk lubang kaki emitornya tidak digunakan ya, karena di sini dalam perakitan ini akan saya hubungkan dengan PCB yang di video sebelumnya sudah ditunjukkan. Jadi ada PCB final 4 set. Bener 4 set itu ya? Iya, 4 set. 4 set untuk dua channel ini sebenarnya BTL ini ya, BTL. Untuk BTL. Jadi masing-masing ada 2 set teman-teman ya. Yang untuk positif 2 set, yang untuk negatif 2 set. Nah, ini kita kencangkan dulu kabelnya supaya tidak miring. Kita luruskan maksudnya, bukan dikencangkan. Oke, kemudian kita akan memotongnya. Nah, ini untuk yang ke speaker dulu. Untuk yang ke speaker dulu, ini kita untuk yang terhubung dengan konektor speaker ini, kita solder juga dengan kabelnya yang menuju ke konektor speaker ini, teman-teman ya. Untuk yang positif dan negatif output, karena ini BTL. BTL ini nanti outputnya tidak menggunakan ground ya, jadi positif dan negatif. Nah, ini konektor yang untuk positif kalau nggak salah. Kemudian yang satunya lagi ini menuju ke konektor speaker yang negatif. Nah, kita solder dulu. Oke, kita pastikan solderannya sempurna, benar-benar merekat menyatu, teman-teman ya. Oke, sudah selesai untuk pemasangan kabelnya. Kemudian kita potong dulu sisa panjang kabelnya ini. Oke, selesai. Pemasangan kabel sudah selesai. Kita akan melanjutkan ke pemasangan di transistor finalnya nanti, teman-teman.
Nah, ini dia PCB transistor final. Nah, ini menggunakan di tulisan PCB-nya itu 10 ohm, tapi di sini saya menggunakan 3,3 ohm, teman-teman ya. 2 watt 3,3 ohm. Langsung dipasangkan. Bolak-balik tidak masalah, teman-teman ya, untuk pemasangan resistornya ini. Ada 8 resistor. Ini untuk resistor yang menuju ke basis transistor final, teman-teman. Jadi masing-masing ke basis transistor final. Nah, oke. Kemudian untuk pemasangan resistor 5 watt. Nah, di PCB tertulis 0,5, tapi di sini saya menggunakan ini, teman-teman ya. 0,33 ohm. 0,5 di PCB tertulis, di sini saya menggunakan 0,5. Ada 8 juga. Siap. Pasangkan dulu, ini bolak-balik juga tidak masalah, teman-teman, untuk pemasangan resistor 5 watt ini. Yang penting koneksinya benar-benar sempurna nanti. Oke, kita lanjutkan pemasangan yang masih 4 resistor. Masih kurang ini 1, 2, 3, 4. Oke, 1. Jadi ini nanti masing-masing sisi ini 2 set, teman-teman ya. Jadi totalnya ada 8 set transistor, 4 set transistor final. Masing-masing sisi 2 set. Gimana tadi saya ngomongnya? Keliru. Oke, kurang 1 lagi. Nah, sudah selesai. Kemudian kita akan menekuk kaki-kakinya supaya nanti saat disolder, dibalik, diletakkan untuk penyolderan itu tidak jatuh, teman-teman ya. Resistornya tidak copot lagi dari PCB-nya. Nah, ini saya tekuk dulu kakinya. Kemudian nanti untuk selanjutnya setelah ditekuk supaya mudah untuk penyolderannya tidak jelebret kemana-mana, ini dipotong kakinya. Kita sisakan kurang lebih 2 mili atau 3 mili untuk supaya nanti bisa disolder dengan PCB-nya. Begitu, teman-teman. Nah, ini kita potong, kita sisakan sekitar 2 mili. Atau sesuai selera dari teman-teman semuanya. Misalnya suka merakit dan seperti ini motongnya. Yang penting tidak jelabrang, tidak menyentuh ke jalur yang lain gitu aja. Istilahnya apa ya? Itu kelebihan kakinya itu tidak menyentuh ke jalur yang lain gitu maksudnya. Nah, kita potong semuanya. Kita pastikan semuanya terpotong supaya tidak ada sisa yang nyeladan. Oke, sudah selesai. Kemudian kita akan memotongnya ini karena ini ada 2 untuk positif dan negatifnya. Untuk breadnya nanti ABTL ini kita belah, teman-teman ya, atau disolder dulu saja. Disolder dulu saja. Oke. Kita solder, pastikan solderan kita merekat sempurna, teman-teman. Tidak ada yang manggrang-manggrang dengan PCB-nya. Jadi tidak ada yang ngambang. Jadi harus benar-benar
merekat jadi satu antara PCB dan juga T0 dan juga kaki komponennya. Ya. Semuanya kita solder dulu. Nah, sudah selesai untuk penyolderannya. Nah, ini kita pastikan semuanya sudah selesai. Oke, kemudian kita potong ini teman-teman. Kita jadi dua, kita belah jadi dua. Nah, seperti ini. Untuk kita pasangkan di pendinginnya nanti. Heatsink. Oke teman-teman, kita persiapkan untuk pemasangan pada heatsink atau pendingin. Nah ini untuk dudukan ke drivernya nanti saya menggunakan spacer. Seperti ini kita pasang dulu spacernya. Sebelumnya di sini di heatsinknya, di pendinginnya ini sudah saya ukur dan sudah saya lubangi sesuai dengan ukuran yang di PCB teman-teman. Dan nanti untuk jarak finalnya juga sudah saya lubangi semuanya. Untuk proses pelubangan tidak saya video karena untuk mempercepat prosesnya teman-teman. Jadi saya kira untuk teman-teman sudah bisa untuk proses pelubangan pada heatsink ini menggunakan bor tentunya. Kita pasang dulu untuk spacernya. Kita kencangkan supaya tidak ikut muter saat kita pasang murnya atau bautnya di PCB-nya. Dikencangkan dulu. Pakai tang ya. Nah, tapi jangan terlalu kencang, nanti bisa tugel untuk ujung spacernya. Nah, sudah. Kemudian kita akan memasang dulu untuk finalnya transistornya. Nah, ini tadi sudah dimal sebelumnya. Nah ini untuk NPN, PNP, PNP, NPN. Ini untuk transistornya ini urutannya nanti jangan sampai terbalik ya. Nah ini ada dua PCB. Nah ini untuk yang NPN. NPN itu yang sebelah kiri. Nah ini untuk yang C5200 saya menggunakan transistor Toshiba ini ya. Kalau yang 194 berapa itu? Itu yang untuk PNP, ini yang C5200. 5200 itu untuk yang NPN. Nah, untuk yang 1943 ini untuk yang PNP. Kemudian kita pasangkan isolatornya teman-teman. Jangan lupa isolator ini berfungsi untuk mengisolasi atau membatasi atau melepas hubungannya antara nanti bodi transistor dengan heatsinknya supaya tidak terhubung langsung atau supaya tidak bisa mengalirkan arus listrik antara transistor dan di heatsinknya, karena di situ heatsink itu konduktor, sedangkan 4 transistor itu yang 2 untuk positif, yang 2 untuk negatif. Nah ini kita siapkan bautnya kita kasih ini ya, ring, supaya ketika kita mengencangkan itu di transistornya bisa tertekan rata. Ada 4 nanti masing-masing kita kasih ring semua, 8 ya karena nanti di yang satunya juga. Nah seperti ini. Kemudian kita pasangkan transistornya. Di transistornya untuk nanti kita baut dengan heatsink. Oke, kita pasang satu persatu, kita kencangkan satu persatu. Untuk
untuk proses pembuatan power ampli itu memang rumit jika tidak jadi satu PCB teman-teman ya. Karena kita harus menghubungkan dengan kabel-kabel dan salah satunya memasang transistor final ini juga dengan PCB yang terpisah. Tapi inilah prosesnya, kita nikmati saja sambil kita menuruti hobi teman-teman ya. Kalau sudah hobi itu sesulit apapun kita akan melakukannya dengan senang hati dan dengan hati yang terhibur. Oke, kita kencangkan dulu sampai benar-benar posisi transistor ini rata dengan atau menempel dengan heatsink teman-teman ya. Rata agak kencang, agak kuat, jangan terlalu kendor, karena kalau terlalu kendor nanti untuk penyerapan panas ke heatsinknya itu jadi terkendala karena tidak benar-benar nempel pada heatsink atau pada lempengan aluminium pendingin ini. Oke, kita kencangkan sampai benar-benar rata. Nah, kemudian kita akan menyoldernya. Sebelum menyolder ini kita paskan dulu untuk posisinya dengan drivernya, apakah nanti mengganggu saat pemasangan driver SOCL-BTL. Ini kita akan coba dulu, kita paskan dulu. Nah, karena terlalu mepet ini teman-teman kayaknya. Ini kurang sedikit. Ini saya dengkek saja ini nanti. Bentar, ini didengkek saja. Didengkek, iya. Oke. Kemudian, nah kita paskan sudah tidak mengganggu. Nah, kurang lebih seperti ini, dan kita lihat jangan sampai menyentuh ke lempeng tembaga untuk kaki-kaki transistornya, lempeng aluminium maksudnya. Kemudian kita solder teman-teman untuk setiap kaki transistor dan PCB-nya. Kita pastikan solderannya benar-benar sempurna dan benar-benar merekat dengan PCB dan kaki komponennya. Untuk penyolderan transistor final di sini saya lakukan setelah saya mengepaskan posisi transistornya itu di lubang pendingin dan sudah memasangkan di PCB-nya ya. Nah, tentunya karena kalau saya solder dulu di PCB tapi belum saya paskan, nanti agak repot untuk pemasangan penempatan di lubang PCB dan transistornya. Karena ini ada 4, itu harus benar-benar pas di lubangnya. Kalau tidak pas itu kita harus, kalau sudah terlanjur tersolder itu kita harus membengkokkan kakinya atau melepas dulu untuk yang lebih baiknya. Tapi di sini saya lakukan, kita pasang dulu, nyoldernya belakangan. Oke, sudah seperti ini. Kalau untuk yang kelihatan kurang sempurna itu masih saya solder lagi, itu perlu dinyonyok lagi tuh. Yang tengah, 2 transistor yang tengah itu saya panaskan supaya benar-benar merata penyebaran tenolnya. Nah, oke. Sudah kayaknya. Oke. Kemudian yang lanjut ke yang satunya. Nah, ini untuk yang 1943. Ini yang 1943. Kemudian di sini yang 5200. Jangan sampai terbalik untuk pemasangannya teman-teman. Jangan sampai keliru. Karena nanti kalau keliru bisa fatal, tidak bisa bekerja untuk power amplifiernya. Kita lanjutkan pemasangan yang satunya lagi. Prosesnya sama teman-teman ya.
seperti yang di sebelah kiri tadi. Nah, ini sama halnya untuk BTL itu kita memasangkan 2 channel power amplifier, teman-teman, untuk transistor finalnya. Tapi untuk inputnya ini hanya 2 channel tapi 1, karena ini untuk sistem drivernya yang di video sebelumnya sudah saya review penampakannya, itu BTL SOCL BTL SOCL 506 tepatnya, SOCL 506 BTL, produk dari CKJ, tipenya PHB 292. Nah, ini kita pasangkan lagi seperti yang di sebelumnya. Jangan sampai terbalik. Untuk yang sebelah sisi luar itu yang 5200, yang sebelah sisi dalam 1943. Yang luar itu nanti untuk NPN, yang sisi kiri atau sisi kanan NPN, sisi kiri untuk PNP. Sedangkan untuk yang tadi sisi kiri untuk NPN, sisi kanan untuk PNP, kebalikannya. Oke, kita kencangkan dulu seperti tadi. Yang penting bisa kencang dan benar-benar menempel rata, dan agak sedikit lebih kuat menempelnya di hedgingnya, supaya penyerapan panasnya bisa maksimal. Jadi karena di ini transistor final itu panas, jadi diperlukan hedging, teman-teman ya, untuk membantu penyerapan panasnya. Karena kalau tidak dikasih hedging, itu bisa overheat di transistornya dan pecah atau putus dalamnya, atau mati, teman-teman, atau terbakar. Jadi kita perlukan hedging atau pendingin aluminium untuk membantu penyebaran panasnya diserap ke aluminium, kemudian dibuang. Kalau di power amplifier itu biasanya ada kipas. Nah, kipasnya itu berfungsi untuk membuang panasnya. Nah, ini kita kencangkan semuanya supaya penempelannya benar-benar maksimal. Kalau untuk sempurna mungkin kalau tanpa pasta penghantar panas itu susah ya. Minimal maksimal. Wah, minimal maksimal. Nah, kita dengkek lagi seperti yang sebelah kiri tadi supaya tidak mengganggu saat pemasangan drivernya. Karena ini untuk posisi transistornya ini kurang ke bawah ini, teman-teman. Tapi ini pas malam, sudah posisi di antara tengah-tengah hedging, penyebarannya bisa merata ini. Kalau agak ke bawah nanti hanya ke samping bawah saja untuk penyerapan panasnya. Oke, kita solder dulu. Nah, untuk penyolderan atau pemasangan seperti ini, teman-teman bisa mengkreasikan sendiri-sendiri. Nah, ini cara saya untuk merakitnya itu seperti ini. Maklum, karena cuman ahli di bidang mic bundle, suruh merakit ampli ya seperti ini, sebisanya, teman-teman ya. Sebisanya. Dan di sini nanti kita akan mencoba apakah berhasil, sekaligus kita akan mengetes drivernya ini sudah bekerja atau belum dari driver power amplifier yang kita dapatkan. Oke, selesai teman-teman. Nah, untuk ini 5200 yang sebelah kanan 1943 juga, 5200 lagi sebelah kiri. Oke, sudah urut, tidak ada yang keliru. Seperti ini, dan di bawahnya sudah tersolder semua. Oke teman-teman, kita akan memastikan isolatornya bekerja atau belum. Nah, ini kita sudah siapkan multitester, kita hubungkan ke kali 1 supaya kita tahu kaki kolektor yang tengah itu atau bodinya
ada yang terhubung dengan pendingin atau tidak, karena ini pendinginnya ini penghantar. Karena nanti kalau sampai ini ada yang terhubung itu akan konslet teman-teman ya, akan konslet karena kebanyakan itu nanti ini semuanya terhubung, semua transistor ini. Nah supaya untuk menjaga nih, nah kalau bautnya itu harus benar-benar terhubung ya, tidak ada isolatornya. Yang ada isolatornya kolektor dan pendinginnya. Nah oke, sudah kita pastikan tidak ada yang terhubung. Kemudian kita lanjut pemasangan di drivernya. Nah ini sebelumnya ini sudah saya pasangkan untuk kawat ini untuk memasangkan inputnya nanti supaya mudah. Ini sudah saya solderkan di inputnya dengan kawat bekas kaki, potongan kaki resistor itu teman-teman. Kemudian akan saya pasangkan ini, saya menggunakan isolator apa ini namanya ya, supaya di itu nanti spacer dan groundnya tidak terhubung, ground yang di power, supaya tidak terhubung dan untuk menghindari konslet dengan, karena di lubang ini apa namanya, lubang dekat elko ini dekat sekali posisinya. Nah ini saya pasangkan isolatornya, kita bisa lihat dulu. Nah seperti itu untuk menghindari supaya tidak konslet teman-teman. Saya pasangkan namanya apa ya itu ya, isolator juga itu sebenarnya. Nah itu bisa dilihat supaya tidak konslet antara nanti baut dan yang di sini. Nah di spacernya ini. Oke, kita pasangkan dulu ke spacernya teman-teman supaya kuat dan kencang, tidak mudah ogrek saat kita bawa kemana-mana. Yang sebelah kiri juga kita pasangkan. Nah oke, kita kencangkan dulu. Nah kalau sudah kencang, kita akan melanjutkan pemasangan kabel pada PCB finalnya. Jangan sampai terbalik nanti teman-teman ya. Nah ini sudah terpasang seperti ini. Nah ini ya untuk PNP itu tadi yang tengah, kemudian untuk yang NPN itu yang pinggir semua di sini, basis dan kolektor teman-teman ya, basis dan kolektor. Kalau untuk warna kabel kita tidak perlu memperhatikan, yang kita perhatikan yang penting nanti hubungannya ini dengan yang transistor yang di sini, C dapat tengah, B dapat samping. Saya pasangkan dulu ini untuk yang basisnya, untuk yang NPN yang sebelah kiri, dan ini untuk kolektornya C. Nah ini untuk C dan B nya jangan sampai terbalik teman-teman ya. Kalau yang di PCB itu yang tengah untuk C, yang sebelah kiri untuk B, untuk transistornya. Nah seperti ini. Kita pasangkan yang NPN, dapat yang terhubung dengan 5200, C 5200. Kemudian kita solder dulu. Jangan sampai terbalik, ini untuk pemasangannya teman-teman, karena ini salah satu hal yang vital. NPN harus mendapatkan yang C 5200 dan posisi basis kolektor ini tidak boleh terbalik teman-teman. Kemudian di sini yang PNP juga sama, yang C yang kaki tengah itu yang di PCB driver harus mendapatkan C yang di PCB final, yang B dapat B. Kemudian yang terkoneksi dengan ke konektor speaker tadi ini kita hubungkan ke yang E. Nah seperti ini. Oke, jangan sampai terbalik.
kita solder dulu. Jadi untuk yang E itu dapat yang terhubung dengan konektor speaker di driver, kemudian yang B itu dapat yang kaki kiri di final di PCB driver, kemudian yang C dapat yang kaki tengah yang di PCB drivernya. C kaki tengah. Nah ini ya, ini warnanya kan kuning teman-teman. Kalau yang tadi warnanya hijau. Nah ini hijau ini untuk yang basis, sedangkan yang C ini untuk yang warna kuning. Nah ini jangan sampai terbalik, harus tetap kita hubungkan dengan yang C. Jangan terpaku pada warnanya teman-teman ya. Nah itu kaki tengah ini dapat dan kaki kiri itu basis. Nah ini karena ini kebalikannya teman-teman ya. Warnanya kita harus sangat memperhatikan nanti jangan sampai terbalik. Nah ini dapat basis ini dapat B. Nah dapat B yang di sini. Kemudian disolder dulu supaya nanti tidak kesengrok dan tidak lepas. Karena masih harus mengerjakan ke tahap-tahap berikutnya ini teman-teman. Untuk perakitan ini memerlukan waktu yang mungkin cukup lama teman-teman ya, karena kita harus utik dan neritik ini. Kemudian ini untuk yang PNP, basisnya kita hubungkan dengan basis ini. Untuk yang kaki tengah ini untuk C, dapat lubang C yang di final. Nah ini kaki tengah, ini yang C untuk yang PNP ya. Kemudian ini yang B atau basis yang terhubung dengan resistor di sana. Kemudian ini untuk yang speaker ini dapat yang E. Oke, kita solder dulu. Nah, setelah tersolder harus benar-benar sempurna. Ini kita potong teman-teman biar rapi, biar tidak ada yang tajam-tajam, nyerongat-nyerongat. Nah beginilah teman-teman, ketika ahlinya mic bundle disuruh merakit ampli, jadi sebisanya teman-teman ya. Sudah selesai dan sudah kita pastikan, dan harus kita pastikan tidak ada penyambungan yang keliru teman-teman ya. Jangan sampai ada penyambungan yang keliru. Kita harus mengeceknya dengan teliti. Tadi sudah sepertinya sudah oke. Kemudian di sini sudah oke semua. Kita siap untuk mengetesnya ini. Kita siap untuk mengetesnya. Nah, sudah semua sambungannya sudah oke. Kita pastikan tidak ada yang keliru. Nah, kita lanjutkan. Nah ini nanti untuk pengetesannya. Oh ini ternyata ada kapasitor yang belum terpasang teman-teman. Ini 100 nano itu saya akan memasangnya. Oh ini warna yang lain berbeda. Itu mungkin dari pembuatnya yang lupa untuk memasangnya teman-teman. Ini saya pasang dulu kapasitor 100 nano, belum terpasang deh. Saya solder dulu. Oke, itu yang sebelah kiri tadi ada, ini belum. Nah ini saya pasangkan, berbeda warna tidak masalah, yang penting nilainya sama 100 nano. Kita potong sisa kaki komponennya. Oke sudah. Nah ini yang sebelah kiri dan kanan berbeda nih, kuning, yang satu merah. Oke teman-teman, langsung kita memasangkan untuk inputnya. Ini saya buat konektor seperti ini untuk inputnya ya. Saya solderkan langsung ke ini karena sudah saya buatkan itu. Solder dulu biar nanti mudah untuk pemasangan inputnya. Nah pemasangan input seperti ini atau kabel yang ngambang belum terhubung dengan kit yang lain, itu bisa juga nanti akan timbul gereng. Tapi ini mudah-mudahan nanti bisa kita atasi kalau belum terhubung itu ya.
Nah, ini saya hubungkan dengan HP teman-teman untuk playernya nanti. Kemudian saya akan menyiapkan power supply-nya dulu. Power supply-nya saya menggunakan switching yang di video-video sebelumnya sudah saya review di video ini. Nah, ini sudah saya siapkan untuk hijau ini untuk ground, kemudian kuning untuk negatif, kemudian merah untuk positif. Nah, kondisi saat menancapkan seperti ini, jangan kita hidupkan dulu power supply-nya teman-teman ya. Seperti di video saya ini, power supply-nya ini belum saya hidupkan. Nah, ini power supply saya menggunakan seperti ini. Oke. Kemudian ini untuk ke speakernya. Saya hubungkan ini untuk speaker negatif, ini untuk yang positif. Oke, sudah. Saya menggunakan speakernya 12 in teman-teman. Kita akan coba dulu. Kita siapkan multitester nanti untuk mengukur poin-poin yang perlu diukur, titik-titik yang perlu diukur untuk memastikan power amplifier ini bekerja dengan normal teman-teman ya. Nah, ini kita hubungkan ke 6 volt saja untuk skalanya DC 6 volt. Ini nanti untuk mengukur bias basis dan output di speaker, output speakernya ada DC offsetnya tinggi atau tidak. Saya akan coba dulu. Nah, ini sudah nyala teman-teman, tapi gereng kalau belum terhubung. Nah, ini kita ukur dulu ke basisnya. Bias untuk positifnya berapa ini? 383 mV. Biasnya yang satu negatif 376 mV lah, bagus ini. Yang sebelah 377 bagus teman-teman, ini lumayan imbang. Kemudian di sini bisa lihat 380. Nah, ini bagus teman-teman. Untuk DC offsetnya posisi 6 volt ini 0. Bagus ini teman-teman. Ini bisa antara positif dan negatif bisa imbang. Kita kecilkan untuk melihat DC offsetnya ke 600 mV. Apakah terbaca nanti? Kita lihat dulu. 0101. Wah, bagus ini. Hampir tidak ada DC offsetnya, kecil sekali. Oke teman-teman, ini kita pastikan sudah bagus. Kemudian kita akan coba mengukur tegangan DC-nya berapa ini. Tegangan DC di sini saya gunakan untuk yang kecil dulu teman-teman, karena ini untuk pengetesan saja, belajar merakit untuk saya yang tukang ahlinya mic bundel. Saya coba untuk merakit ampli ini 30 ini positifnya. Positifnya 31 volt. Negatifnya bentar. Saya tarik dulu saja untuk isolatornya. Nah, 31. Sekitar 31. CT31 teman-teman. Kit ini bekerja, saya gunakan tegangan CT31 itu hasil biasnya bagus sekali, negatif positifnya bagus, tapi saya belum mengecek nanti untuk tegangan yang lebih tinggi. Nah, ini saya gunakan ini. Sebelum musik di play itu ada gerengnya teman-teman. Ini sudah saya hubungkan ke HP. Saya akan coba nanti. Nah, kalau sudah dihubungkan
digabungkan dengan musik sudah di play itu akan jernih teman-teman. Nah, mantap suaranya. Suaranya sip. Tajam teman-teman suaranya. Cetak-cetaknya itu gimana ya? Hentakan-hentakannya lumayan terasa di BTL ini. Kit SOCL Mega SOCL 506 BTL produk CKJ ini lumayan bagus. Saya kencangkan. Hasilnya jernih teman-teman, detail menurut saya. Detailnya itu detail gimana ya, kayak kuat gitu teman-teman ya, karena mungkin ini karakter BTL ini teman-teman ya. Finalnya juga tidak panas, cuman anget-anget aja, enggak hangatnya sedikit sekali teman-teman. Ini yang PNP juga nggak panas juga, imbang ini teman-teman, bagus ini. Oke. Saya kecilkan dulu. Posisi kecil tidak gerem. Posisi kecil juga tidak krek-krek tadi teman-teman. Oke teman-teman, hasilnya cukup memuaskan menurut saya. Yang cuman ahlinya mic gendel ini tidak panas juga, dan suaranya cukup detail, semuanya tidak panas. Terima kasih teman-teman sudah melihat video ini, mudah-mudahan bermanfaat dan hasilnya cukup memuaskan menurut saya. Dan terima kasih juga yang sudah memberikan saran-sarannya dan kritiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.